terutama pada ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, saudara. Saya minta maaf minggu kemarin tidak ada 2 pagi, Bapak Saudara, karena petugas-petugasnya pada pergi semua, Bapak Saudara. Ayat 1 sampai ayat yang keempat, kita sama-sama baca ayat ini, Bapak Saudara. 1, 2, 3. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Amin. Saudara, kita melihat tentang sejarah daripada Nehemia. Ya, Nehemia sedang menceritakan tentang saat bagaimana Tuhan panggil dia, saudara, menjadi nabi Tuhan. Ya, dalam keadaan dia sebagai juru minuman, dia bekerja di istana, saudaraku, dalam kondisi yang baik. Tetapi ketika dia mendengar ada orang melaporkan, ya saudara, bagaimana dia bertanya, seperti apa, bagaimana keadaan orang-orang Yehuda yang tertinggal, karena ada banyak orang-orang Yehuda yang tidak tertawan, sudah dibiarkan. Dan beritanya mengenaskan, ya saudara. Informasi yang didapat adalah mengerikan. Mereka tertindas, mereka dalam keadaan yang tidak baik sekali. Dan saya mau mengajak kita melihat, membawa saya dan saudara melihat tentang bagaimana pemakaian Tuhan, karena ini bicara tentang pemakaian Tuhan. Saya juga bicara tentang bagaimana kepercayaan Tuhan, karena di dalam pemakaian Tuhan ada kepercayaan, ya. Dan ini juga bicara tentang, kalau kita bicara tentang pemakaian, kita bicara tentang kepercayaan, maka tidak salah kalau kita juga bicara tentang berkat, karena berkat juga adalah kepercayaan Tuhan. Ada amin, saudara, ya. Berkat, pemakaian, kepercayaan Tuhan. Kita melihat hal yang seperti ini, bagaimana Tuhan memberikan pemakaian ini, Tuhan memberikan kepercayaan ini, dan satu sisi yang lain Tuhan juga berikan berkat ini kepada Nehemia, saudara. Itulah sebabnya tidak salah kalau kita bicara pagi hari ini tentang 3 hal ini, pemakaian Tuhan kah, kepercayaan Tuhan kah, berkat Tuhan kah. Dan saya melihat, saudara, bahwa pemakaian Tuhan, kepercayaan Tuhan, berkat Tuhan dimulainya, saudara, ini yang kita harus mengerti. Dimulainya dari apa? Dari sebuah panggilan, dari sebuah respon, panggilan, beban, tanggung jawab. Dimulai dari ini. Ya. Kalau kita bicara tentang pemakaian, kalau kita bicara tentang saya mau dipakai Tuhan, saya rindu saya dipercayakan sesuatu sama Tuhan. Saya rindu saya diberkati oleh Tuhan. Maka saya melihat dari kitab Nehemia ini dimulai dari apa? Dari merespon panggilan, merespon beban yang Tuhan taruh, merespon sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan. Ini yang ada, saudara. Ya. Lalu kemudian bagaimana kita melihat Nehemia ini dipakai sama Tuhan, dipercayakan sama Tuhan sesuatu. Tapi dimulai dari apa? Dari merespon panggilan. Sama-sama bilang sama saya, merespon panggilan, saudara. Sama-sama bilang sama saya, merespon beban. Iya, merespon beban, merespon panggilan, merespon tanggung jawab yang Tuhan mulai kasih itu sama Nehemia. Nehemia tangkap itu. Kita mau berkatnya, kita mau kepercayaannya, kita mau pemakaiannya, tetapi tidak dimulai dari apa? Dari merespon tanggung jawab, merespon beban, merespon panggilan. Kenapa? Karena ada orang yang mau dipakai, karena ada orang yang mau dipercaya, karena ada orang yang mau diberkati. Tujuannya apa? Ambisi. Tujuannya apa? Buat kepentingan pribadi. Ini, saudara, ini yang membedakan. Tujuannya apa? Untuk kesombongan.
Mau dipercaya, mau dipakai, mau diberkati, tapi tujuannya beda. Bukan karena sebuah panggilan, bukan karena sebuah beban, bukan karena sebuah tanggung jawab, tapi karena apa? Sekali lagi tadi saya katakan, karena sebuah ambisi, karena sebuah kepentingan pribadi. Karena untuk apa? Untuk supaya saya dihormati orang. Kalau saya diberkati, orang akan hormat sama saya. Kalau saya diberkati, orang akan segan sama saya. Sampai di sini dulu nih saudara, kita harus pastikan bahwa kalau kita pengen diberkati, karena kita perindu, karena ada sesuatu tanggung jawab yang Tuhan sedang taruh di dalam hidup kita. Ada amin saudara. Apakah itu untuk kepentingan keluarga kita? Apakah itu untuk kepentingan orang-orang di sekitar kita? Apakah itu untuk pekerjaan Tuhan? Bagaimana ketika saudara diberkati, saudara mau supaya lewat tangan saudara ada roti yang bisa dibagi di tengah-tengah keluarga saudara yang berkekurangan. Bisa bilang amin saudara. Bagaimana orang-orang di sekitar saudara, paling tidak orang-orang paling dekat dengan saudara bisa menikmati itu. Nah ini nih saudara, kita harus pastikan dulu. Karena saya melihatnya seperti itu. Saya melihatnya Nehemia, saudaraku, dimulai dari situ. Pemakaian Tuhan dalam hidup Nehemia, pemakaian Tuhan, kepercayaan kepada Nehemia dimulai dari dari respon tanggung jawab. Terpanggil dia, sedih dia pengen nolong orang-orang yang ada, saudara-saudara sesama Israel yang ada di Yehuda, yang dalam keadaan morat-marit. Dia tidak berpikir tentang jadi pemimpin, dia tidak berpikir jadi orang yang dihormati, tapi dia terpanggil. Kenapa? Karena ada belas kasihan, ada sebuah tanggung jawab gitu. Sampai di sini saudara, kalau kita punya cita-cita, kita dipakai sama Tuhan, kita rindu, kita dipercaya sama Tuhan, jadi bendaharanya Tuhan, jadi orang yang dipakai sama Tuhan, kita jadi orang yang kita rindu, jadi punya cita-cita, jadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Tapi ini dulu nih saudara, mesti beres. Maaf, ini dulu harus beres. Apa yang jadi dasar kita untuk itu semua? Adakah itu hanya sebuah ambisi? Adakah itu hanya untuk kepentingan pribadi? Adakah itu hanya untuk kesombongan, buat pamer gitu? Atau untuk sesuatu yang memang punya tujuan yang lebih jauh daripada itu? Ini dulu harus beres, saudara. Betul, ini dulu harus beres. Kalau tidak, nanti kepercayaan itu nggak diberikan kepada kita. Nanti apa? Pemakaian Tuhan itu terbatas buat kita. Nanti berkat itu juga seada-adanya buat kita, ala kadarnya buat kita. Jujur saudara ya, ini Munas sudah selesai, puji Tuhan. Tetapi yang saya harus sampaikan, saya nggak punya keinginan sebetulnya. Maksud saya, keinginan buat secara pribadi. Saya hanya karena Tuhan dorong saya, Tuhan suruh saya harus bilang seperti itu. Karena kalau bicara mengenai keinginan saya nggak mau. Kalau bicara tentang daging saya nggak mau. Saya bukan orang organisasi. Saya bukan orang yang suka berorganisasi, bukan. Dan kalau bicara berorganisasi, maka saya lebih nyaman kalau saya pegang majelis daerah Jawa Barat. Ini cuma cerita ya, saudara, cuma cerita. Kalaupun mau enak, pegang aja Jawa Barat. Jawa Barat satu provinsi, dan ya saya sudah kenal orang-orangnya. Dibanding saya harus menangani satu Indonesia, 11 majelis daerah dengan keuangan yang terbatas.
Ya, dengan keuangan yang bahkan bukan terbatas, sangat terbatas. Sebagai perbandingan, saudara, majelis daerah dalam 5 tahun ini 1 miliar pendapatan kasnya. Majelis pusat pendapatan kasnya hanya 2 miliar lebih. Taruhlah 2,5 miliar. Sudah bisa banding. Bedanya jauh. Maksudnya lebih enak megang majelis daerah 4 Jawa Barat. 1 miliar hanya 1 MD. 2,5 miliar harus menangani 11 MD. Ya. Harus menangani majelis daerah 4 Jawa Barat 45-an kurang lebih. Kalau majelis pusat seluruhnya 350 lebih. Kalau mau nyaman, kalau mau enak, kalau cuma mikirin kepentingan pribadi, ya maka saya nggak mau urusan sama majelis pusat. Saya bicara ini Tuhan yang jadi saksi saya. Tapi Tuhan nggak boleh, Tuhan nggak mengizinkan saya mundur. Saya pengen mundur tahun kemarin. Waktu kakak saya Tuhan panggil pulang, kakak ipar saya Tuhan panggil pulang, saya pengen mundur. Berkali-kali saya pengen mundur. Enggak, saudara, saya nggak cari kepentingan dihormati, enggak. Saya berpikir jadi gembala juga udah enak, udah dihormati. Dan itu sudah sebuah anugerah Tuhan buat saya. Tapi ini, saudara, yang saya mau bilang, cuman karena saya nggak lebih-lebihin, tapi karena sebuah tanggung jawab aja. Karena sebuah saya cuma lagi bicara tentang kepentingan Tuhan dalam hal ini. Makanya kalaupun saya bilang sama teman-teman, kalaupun sampai kalah gitu dalam pemilihan, ya paling 1 minggu saya malu, ya malu gitu. Habis itu ya sudah, enak, enjoy, ya bisa nyantai dan nggak ada pikiran. Ini 5 tahun ke depan ini, waduh, otak ini penuh nih, saudara, dengan semua tanggung jawab, apa yang saya harus kerjakan, apa yang saya harus buat. Waduh, nggak gampang. Karena saya tidak bicara tentang kehormatan. Tapi ini, saudara, karena kalau kita bicara tentang pelayanan, maaf nih, secara matematika, secara daging, rugi. Ketika pun saudara melayani Tuhan di tempat ini, kalau bicara hitung-hitungan nih, maaf nih saudara, secara jujur, secara daging nih, rugi. Secara materi, rugi. Tapi saya cuma bilang begini, apa yang saudara dan saya buat untuk Tuhan, itu semua diperhitungkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Kita tidak bicara tentang berkatnya nih, saudara. Nanti berkatnya itu urusan Tuhan. Bisa bilang amin, saudaraku. Dan itu bukan moga-moga, itu sebuah kepastian. Ada amin, saudaraku. Tetapi janganlah kita melakukan segala sesuatu hanya bicara tentang berkat. Nanti akhirnya apa itu? Bukan tentang tanggung jawab, bukan tentang bagaimana untuk menyenangkan Tuhan, tapi nanti akan terjebaknya sama ambisi, sama kehormatan, sama kesombongan, sama kepentingan pribadi nanti. Kalau saya mau nyaman, sudah, 1 tahun, bukan cuma 2 tahun, 3 tahun saya bergumul. Kalau saya mau nyaman, saya tinggal putuskan, tidak, saya mundur. Saya ambil itu Jawa Barat secara gratis. Nggak usah perang-perangan, nggak usah rebut-rebutan. Orang akan berikan itu sama saya dengan sukacita, saudara, jabatan sebagai ketua majelis daerah Jawa Barat, dengan gratis, dengan nyaman. Dan ya nggak usah puyeng-puyeng, nggak usah, aduh, rumit. Kalau saya mau cari enaknya, kalau saya mau bicara hanya tentang kenyamanan saya, senangnya saya, enggak, saya nggak lagi sok-sokan. Saya gembala, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa lihat saya tiap hari kok. Saya bukan tamu yang datang bicara bagus, ya, habis itu nggak bisa dilihat hidupnya. Saya dilihat hidupnya sama saudara tiap hari. Betul, saudara? Ya.
Mimik saya, muka saya, respon saya, emosi saya sudah bisa pantau kok. Kalau orang lain tamu datang bagus pulang. Mau kayak apa hidupnya nggak jelas. Apalagi kalau sudah lihatnya di Facebook, di YouTube, ya bagus semua. Tapi saudara sedang melihat saya secara hidup saya, keseharian. Saya bisa pantau kok. Dan saya harus tetap belajar untuk seturut gitu sama firman. Saya bukan menjelekan yang di YouTube, yang di Facebook, bukan. Tapi nggak gampang sudah. Jadi gembala itu tidak mudah. Karena saudara lihat ya, apalagi saya ketemu Bapak Ibu Saudara bukan 1 minggu 1 kali. Saya ketemu Bapak Ibu Saudara tiap hari. Diamatinya tuh tiap hari gitu. Saudara, ini yang harus jadi dasar kita dulu. Kalau kita bicara tentang kepercayaan Tuhan, kita bicara tentang pemakaian Tuhan, kita bicara tentang berkat Tuhan, maka ini dulu yang harus jadi dasarnya. Ini dulu yang harus beres nih. Apa itu? Apa yang jadi landasannya? Dimulai dari apa? Dari merespon panggilan beban itu. Biarlah itu jadi beban. Ketika kita rindu nih, saudara, saya pengen diberkati si Tuhan. Tuhan berkati, tambahkan si usaha saya, ekonomi saya. Tapi apa yang jadi tujuannya? Apakah itu hasil dari karena sebuah tanggung jawab itu? Saudara bilang begini, Tuhan, anak-anak saya mesti dibantu. Saya harus topang mereka. Nah, itu tanggung jawab bukan? Ada amin, saudara. Anak-anak saya, Tuhan, saya harus topang mereka. Saya masih harus hidupi mereka. Ada keluarga saya, kakak adik saya yang Tuhan izinkan saya bisa jadi berkat buat mereka. Tuhan izinkan saya bisa jadi saluran berkat buat pekerjaan Tuhan di tempat di mana saya digembalakan. Atau saudara akan bilang begini, itu hanya sebuah ambisi, pengen berhasil karena sebuah ambisi, karena saya harus lebih daripada orang lain, saya harus kalahin orang itu, saya cuma pengen satu, ngalahin orang itu. Maaf, dasar yang begitu Tuhan gak pernah lihat. Dasar alasan-alasan yang seperti itu bukan menarik hati Tuhan, malah bikin Tuhan marah sama kita. Kalau dasar kita cuma pengen ambisi, saya pengen lebih nih Tuhan. Ya, keluarga saya banyak ngehina saya pengen. Maaf, kalau cuma itu dasarnya, maaf, engkau gak pernah mencapai apa yang menjadi cita-citamu. Tuhan gak pernah bela saudara naik seperti apa yang saudara inginkan dalam hidup ini. Tapi biar dasarnya itu benar. Bisa bilang amin, saudara. Dasarnya, alasannya benar. Supaya Tuhan dipermuliakan lewat hidup saya. Ada amin, saudaraku. Saya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Seperti Nehemia. Nehemia terbeban. Pengen nolongin mereka yang ada di sana. Pengen berbuat sesuatu untuk orang-orang Yehuda yang tertinggal. Tapi saya mau bilang begini, nggak sampai di situ. Kalau saudara punya cita-cita, punya kerinduan seperti itu, nanti ada konsekuensinya, nanti ada harga yang harus dibayar. Kenapa? Karena Nehemia harus tinggalkan tuh saudaraku jabatannya di istana. Harganya apa? Keluar dari kenyamanan. Nehemia keluar. Nehemia itu juru minuman raja, orang yang dipercaya sama raja. Juru minuman raja itu saudara, betul juru minuman bukan, tapi suka ketemu sama raja, suka ngobrol sama raja. Ada hubungan yang buat saya
khusus gitu. Minuman raja, dia harus tahu. Dan kalau raja lagi pengen yang mana, dia bilang sama Nehemia, yang rada manis kah, yang bagaimana kah. Ada sesuatu yang spesial posisinya Nehemia nih. Memang pelayan, sudah bukan panglima, bukan jenderal, tapi ada hubungan yang Sisil gak ada urusannya sama sinode, tapi saya lebih banyak ngobrol sama Sisil. Kurang lebih seperti itulah, saudara. Dan waktu panggilan itu direspon sama Nehemia, apa yang dibuat sama Nehemia, dia harus tinggalkan posisi itu. Nah itu tuh, saudara. Dia harus tinggalkan posisi itu. Dia harus keluar, tinggalkan dari kenyamanan. Dia punya fasilitas yang diberikan raja sama Nehemia. Tempat tinggal, kebutuhan-kebutuhan yang dipenuhi, saudaraku. Posisi, kehormatan yang lumayan, saudara. Juru minuman sih, tapi dihargai, saudara. Sisil boleh dibilang cuma pengerja. Datang ke Manado, saudara. Datang ke Manado, disambut sama pendeta-pendeta Manado, ya, Sil. Kayak pejabat tinggi, saudara. Iya. Sisil datang ke Manado, orang pada selfie-selfiean sama Sisil. Saya nggak tahu, saudara. Selfie-selfiean. Asisten pribadi katanya. Asisten pribadi dari mana, Ngana? Maksud saya cuma gambarin begitu, saudara. Posisi Nehemia memang bukan pejabat tinggi, tapi orang senang gitu, orang bangga. Saudara. Kenapa? Walau bagaimanapun Nehemia asistennya raja. Ada posisi yang terhormat, ada posisi yang khusus. Tapi waktu itu Nehemia harus tinggalkan semuanya. Itu. Ada berkat betul, ada kepercayaan betul, ada apa? Ada kehormatan betul. Tapi satu sisi yang lain, kita harus tinggalkan kenyamanan itu. Betul, Tuhan percayakan saya, saudara, jadi ketua umum lagi di periode yang kedua ini. Tapi apa? Ada tanggung jawab yang lebih besar. Maaf nih, saudara. Maaf, ketika saya dipercayakan ini langsung ada beban lagi nih. Bebannya udah beda, ya. Bebannya udah beda. Pergumulannya udah beda, bukan seperti yang kemarin. Tapi bebannya tetap ada. Bahkan berat gitu buat saya. Apa? Ya berpikir 5 tahun ke depan seperti apa yang saya harus buat. Ini otaknya udah terbebani nih, saudara. Apa yang saya harus buat, apa yang saya harus kerjakan, saya harus maksimal, macam-macam. Oke, Tuhan tolong kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Tuhan mau berikan kepercayaan itu, berkat itu buat Bapak Ibu Saudara. Ada amin, saudara. Karena berkat itu ada dalam tangannya Tuhan. Dia bisa berikan kepada siapa saja. Tetapi maaf, Dia akan berikan pada orang-orang yang punya beban dalam hatinya. Dia akan berikan berkat itu bukan untuk apa? Bukan kepada orang yang hanya buat kesombongan, gitu, buat kesombongan. Buat pamer-pamer, buat pamer-pamer. Tapi kepada siapa? Pada orang-orang yang memiliki tanggung jawab dalam hidup. Ada sesuatu yang dia harus kerjakan. Ada sesuatu yang jadi rencana cita-citanya. Kalau Tuhan berkati saya, karena saya pengen jadi berkat buat banyak orang. Saya pengen ya. Ini Bapak Ibu Saudara. Kita harus berpikir bukan tentang diri kita. Ya. Kalau kita hanya terus berpikir tentang diri kita, nanti berkat itu akan terbatas sekali. Maaf, di dalam kekurangan sekalipun. Maaf nih, saudara. Kalau engkau mau melihat sebuah terobosan dalam kekurangan, ada orang bilang begini, mau buat ini aja juga udah pas-pasan ya Pak Agam. Nggak bisa itu jadi alasan, saudara. Maaf nih, saudara. Nggak bisa itu jadi alasan. Kalau bicara tentang cukup, kita nggak pernah cukup. Awal-awal saya melayani, saya juga terbatas, dan sampai hari ini juga kalau kita bicara tentang
bicara tentang kebutuhan, semakin kita besar, semakin kita diberkati, semakin kebutuhannya juga semakin gede. Dan kita akan selalu kita punya kata yang kita pikir itu bisa jadi alasan. Aduh, belum cukup. Kita pakai terus. Mau nih, kalau kita bicara tentang belum cukup, kita nggak pernah hidup nih, saudara. Saya selalu bilang, hidup nih kita nggak pernah ketemu sama yang namanya plafon cukup, nggak pernah. Oh udah mentok berkatnya, udah, enggak. Sampai di situ nanti kita akan bilang begini, enak ya kalau punya lantai 2. Nanti udah mentok nih sampai plafon di lantai kedua, kita bangun lantai kedua. Enak ya kalau ada lantai ketiga bisa ini. Gak pernah cukup. Siapa itu? Ya kita. Kita orang-orang yang gak pernah cukup. Kalau kita ikutin terus kata tidak cukup itu, maka kita gak akan pernah ketemu sampai mati, saudara. Sampai mati kita gak pernah ketemu yang namanya kata cukup. Kita gak pernah ketemu sama yang namanya kata puas. Nehemia nggak bilang begini, nanti aja, semoga saya tambah naik nih posisinya. Ya, kalau saya sudah bukan juru minuman, tapi saya jadi kepala rumah tangga. Kalau juru minuman kan cuma itu. Tapi kan ada yang namanya asisten gitu, yang menangani juru minuman, bersih rumah, bagian taman. Nanti kalau raja angkat saya lebih tinggi lagi, nah itu tuh baru tuh nanti saya lebih punya banyak duit, saya punya lebih banyak modal untuk saya bisa pulang dan saya bisa bantu. Enggak. Nah, kita seringkali begitu tuh, nanti kalau mau dipakai sama Tuhan, nanti Tuhan, belum Tuhan, nanti selalu ada kata nanti sampai akhirnya terlambat. Waktu kita berakhir. Ada limit waktu loh, saudara. Ada limit waktu di mana kita nggak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan bilang begini, akan datang waktunya malam, di mana setiap orang tidak bisa melakukan apa-apa. Mumpung malam itu belum datang, yuk kita berbuat sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Ada amin, saudara. Mumpung malam itu belum datang. Malam itu apa? Malam itu bagaimana kita sudah dibelenggu sama penyakit. Mau gerak, mau ambil minum aja, orang mesti bawa minuman, kasih sedotan sama kita udah nggak bisa gelegek. Ada waktu satu saat kita seperti itu, saudara. Buat minum kita cuma bisa pakai sedotan, hari beli keselak. Buat makan, aduh lamanya minta ampun. Bagaimana kita mau melayani Tuhan? Buat makan aja ngunyah sudah susah. Maaf, buat pipis aja mesti pakai pampers gitu. Akan datang malam itu dalam hidup saya, dalam hidup Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan bilang, selagi hari masih siang, ada amin, saudara. Selagi matahari masih bersinar, kesempatan itu masih ada sama saya dan saudara. Yuk kita buat sesuatu yang kita bisa buat. Masing-masing kita beda. Mungkin saudara nggak bisa buat ini, saudara nggak bisa buat, tapi banyak hal yang kita bisa buat. Kita bisa lakukan sesuatu seperti apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan tolong kita, Bapak Ibu Saudara, ya, sehingga hidup ini kita pakai. Ya, selama ada kesempatan Tuhan berikan sama saya dan saudara, kita mau pakai untuk menyenangkan dan jadi berkat bagi banyak orang. Ada amin, saudara, ya. Jadi berkat gitu. Apa yang kita bisa buat? Saya nggak ngerti, saudara. Ya, kadang-kadang saya juga nggak ngerti apa yang saya harus buat. Saya juga nggak ngerti. Tapi nanti Tuhan arahkan kita, nanti Tuhan ingatkan kita, nanti Tuhan kasih tunjuk sama kita, nanti Tuhan menolong kita untuk apa yang kita harus bisa buat.
dalam hidup ini untuk memuliakan Tuhan, dan untuk apa? Untuk jadi berkat bagi banyak orang. Apakah itu di pekerjaan Tuhan kah? Apakah itu buat keluarga kita kah? Adakah kita bisa jadi berkat buat banyak orang di luar keluarga kita kah? Tapi yang penting intinya apa? Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Ada amin, saudara. Tuhan dipermuliakan. Orang boleh melihat ada Yesus yang hidup dalam diri kita. Amin. Mari kita menyembah Tuhan.